Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat selalu ya. Nah, Tiur, bagaimana kabarnya? Baik Pak, Bapak bagaimana Pak? Nah, Bapak juga baik, Tiur. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, sudah 1 tahun lebih kita mengikuti ibadah sekolah minggunya melalui online. Tapi tidak apa-apa anak-anak, anak-anak tetap semangat. Tiur semangat juga ya? Semangat dong Pak. Ya. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada minggu ini dengan pujian. Apa pujiannya, Tiur? Tuhan cinta semua anak. Ya, Tuhan mencintai semua anak-anak di seluruh dunia. Yuk kita naikkan pujian Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, anak-anak, Tuhan selalu cinta pada kalian semua. Tuhan selalu cinta kepada anak-anak di seluruh dunia. Nah, sebagai pembukaan, kita akan berdoa. Ya, adik-adik, gimana sikap berdoa? Kakak Tiur yang berdoa ya. Oke, teman-teman yuk kita berdoa, aku yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memuji nama Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mendengar firman dan menyimak dan melakukan firman itu di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, kita kembali memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ya, apa pujiannya? Pujian kedua adalah T-A-A-T, taat. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Emiratus Haniel Handoyo. Kalian harus menyiapkan Alkitab untuk kita mendengarkan. Sebelum mendengarkan firman, kita menyanyikan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin gemerlap, akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya.
asing di sudutnya. Oke anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita bersama sebelum mendengar cerita, kita akan bersama mengawali dulu di dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sekelompok kecil anak-anak sekolah minggumu boleh bersama bersekutu baik yang di gereja ataupun yang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang kami baca, dengarkan, boleh menjadi pelajaran buat kami, menjadi murid Kristus yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Kami serahkan Tuhan, firman yang akan kami dengar ini, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, boleh mengerti dengan baik dan benar, boleh belajar dari dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik atau anak-anak sekolah minggu, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius 28, ayatnya yang ke-16 sampai 20. Matius 28, ayat 16 sampai 20, saya bacakan demikian bunyinya ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai di sana, anak-anak sekalian, firman Tuhan kita. Pagi hari ini, judul ceritanya, Tuhan Yesus memberi perintah. Yang tadi didasarkan dari kitab Injil Matius 28, ayat 16 sampai 20 tadi. Ya, anak-anak sekalian, ketika kita di bulan April ini masih dalam suasana Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan kebangkitan dirinya kepada beberapa muridnya. Berkali-kali menampakkan diri supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah Tuhan yang menang. Tetapi mereka masih banyak yang ragu-ragu. Benar nggak Tuhanku itu bangkit? Benar nggak? Itu pertanyaan mereka. Maka kemudian pada kali ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya sekali lagi kepada mereka, 11 muridnya di daerah Galilea. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan mereka benar-benar Tuhan yang berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga, sungguh-sungguh bangkit dan menang. Dan ketika murid-murid dalam keraguannya itu diyakinkan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus, "Segala kuasa telah diberikan Bapa kepadaku di langit dan di bumi." Dan itu yang membuat kemudian mereka makin percaya. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberikan perintah agar mereka menjadi saksi kebangkitan, menjadi saksi kemenangan Kristus. Apa perintah Tuhan Yesus kepada mereka? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama kata, pergilah. Pergi itu berarti murid-murid harus keluar. Tidak boleh takut, tidak boleh sembunyi di dalam rumah, di dalam gedung. Mereka harus aktif untuk pergi mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah, perintah yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku.
Tuhan Yesus memberi perintah agar murid-muridnya menjadikan orang-orang yang belum percaya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, itu bagus sekali perintahnya. Yang pertama disuruh pergi, yang kedua disuruh menjadikan orang yang belum percaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dan yang perintah ketiga, Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan berarti semua orang dan setiap orang boleh membaptis sesamanya, tapi paling tidak kita mengarahkan orang-orang kepada gereja. Tentu nanti yang melaksanakan baptisan para pendeta. Nah, anak-anak, itu perintah yang ketiga. Dan perintah yang keempat dikatakan oleh firman Tuhan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi, 4 hal ini harus dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, yaitu pergi, lalu menjadikan, lalu yang ketiga, mereka harus membaptiskan, dan yang keempat, mereka harus diajar melakukan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, inilah yang ditugaskan Tuhan Yesus, yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan tentunya juga kepada kita pada hari ini. Kalau di rumah kita, kalau di keluarga kita, ada yang belum mengenal Tuhan. Mungkin opa oma kita, ayah ibu kita, adik kakak kita, teman dan sahabat kita. Itulah orang-orang yang perlu kita tuju, yang perlu kita datangi, dan yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Kenapa? Agar mereka juga boleh menerima anugerah iman, anugerah keselamatan, anugerah hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sediakan bagi orang yang mau percaya. Kalau 11 murid ditugaskan oleh Tuhan Yesus dan mereka mau pergi, maka sekarang giliran kita juga untuk ditugaskan oleh Tuhan Yesus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk pergi. Pergi kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman sahabat kita yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan dan mereka juga boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal dari Tuhan. Nah, murid-murid sudah melaksanakan tugas dengan baik. Biarlah anak-anak sekolah minggu kita ingat, kita doakan, baik ayah ibu kita, opa oma kita, adik kakak kita, teman-teman kita, sahabat kita, supaya mereka jangan sampai terhilang. Tugas murid yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya sudah menjadi tugas kita hari ini. Kita perlu membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan supaya mereka diselamatkan. Nah, anak-anak, siapa yang masih punya ayah dan ibu? Siapa yang masih punya opa dan oma? Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Supaya apa? Kebangkitan Kristus Tuhan yang menyelamatkan dunia ini juga boleh menyelamatkan mereka dan keluarga kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan perintahnya boleh kita ikuti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu secara singkat sudah kami dengar, di mana Engkau memberi tugas atau memberi perintah kepada murid-murid-Mu pada masa itu, juga kepada kami pada masa sekarang ini, agar kami boleh menjadi pelaku dari perintah Tuhan, yaitu pergi, mencari, juga menjadikan orang-orang yang belum kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, dan mereka yang belum masuk ke gereja, boleh masuk ke gereja untuk dibaptiskan, dan mereka juga boleh diajar kebenaran dan perintah-Mu, agar hidup mereka tertuju dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu, dalam kekurangan keterbatasan kami boleh menjadi murid Kristus, yang melakukan perintah-Mu, menyenangkan Tuhan, dan menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Inilah seru doa sembahyang kami Tuhan. Dengarkan doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nah, Tiur, bagaimana firman Tuhan tadi? Bagus sekali, Pak. Paham kan? Paham. Nah, kalau Tiur paham, pasti anak-anak di rumah juga paham ya firman Tuhan tadi. Karena Bapak ada pertanyaan. Tiur juga ada pertanyaan. Oh ya? Nah, dari Tiur dulu deh. Oke, ini pertanyaan dari Tiur ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Nah, kalau dari Bapak, apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan, untuk anak-anak lakukan? Nah, bagi anak-anak yang akan menjawab pertanyaan tadi, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Ya. Sekarang waktunya untuk aktivitas. Seperti biasa, aktivitas bisa anak-anak lihat di link di bawah ini. Atau bisa diambil di Pos Satpam Gereja GKI Pengampon. Nah, selanjutnya ada foto-foto kegiatan anak sekolah minggu. Kita lihat dulu ya. Oke. Kegiatan anak sekolah minggu yang minggu kemarin. Ya. Ya, silakan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Nah, anak-anak, biar foto-foto kalian bisa ditayang seperti yang tadi, silakan kegiatan aktivitas kalian difoto dan kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Ya. Nah, sekarang waktunya persembahan, Tiur. Ya. Bagaimana caranya persembahannya? Persembahan nanti dikumpulkan di celengan atau di amplop. Nanti ketika mama atau papa kalian ke gereja bisa dikasih ke Pos Satpam Gereja GKI Pengampon. Atau bisa juga persembahan kalian bisa dititipkan ke TU gereja setiap hari kerja. Itu aja ya. Apalagi ya, Tiur? Yang belum? Sepertinya sudah semua ya. Iya. Nah, sekarang tiba waktunya untuk menutup ibadah. Tapi jangan sedih, minggu depan kita pasti akan bertemu lagi dengan pujian yang berbeda, dengan firman Tuhan yang berbeda. Nah, sebelum berpisah, kita akan naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Nah, anak-anak, ibadah kita selesai. Nah, sebelumnya Bapak akan pimpin doa penutup. Yuk, anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih kalau pada ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Engkau telah hadir di tengah kami, Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, tetap jaga kami, tetap sertai kami, biarlah dalam masa pandemi ini Engkau tetap memberi kekuatan kepada kami, Engkau tetap memberi kesehatan kepada kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami, biarlah Kau selalu beserta kami. Ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.